Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Pandu Benoto 13, channel yang bukan apa adanya tapi emang gak ada apa-apanya. Gue udah lihat interview Puput, interview Reza. Udah. Fadil belum lo interview ya? Gak mau bang, gak mau collab sama yang 40 subscriber, 40 ribu. Dia emang songong banget songong sih. Banget kan, bener kan? Iya. Emang rese banget sih. Kemarin pas gajian kan gue transfer, terus dibalikin lagi. Gak butuh gue duit segini. Gila Fadil. Tuan muda Fadil. Tuan muda Fadil. Dari Eropa itu kayak gitu. Langsung pongah gitu ya? Apa? Langsung pongah kan? Pongah tuh. Pongah tuh kayak pongah. Gitu kan? Oke, gimana nih kita mau ngapain? Ya di video ini pengen. Gedean kepala lu sih. Karena gue deket bang. Oh iya. Jadi gue harus gini dong. Ini ya takut suaranya gak masuk. Lo gak pegel apa? Lo kayak soleh-solihun deh. Ya emang kayak gini bang ada. Apa mau taruh sini? Gini coba. Nggak. Iya lebih enak kan? Iya nggak? Nggak Bisa ya? Oh gini. Tuh jadi lo nggak pegel. Gitu. Oh, iya. Boleh. Gini nggak apa-apa ya? Maksudnya? Nggak apa-apa gini. Yang penting ada mukanya. Iya. Iya mau gimana? Iya sih. Yang tadi lebih. Ya gimana pun juga sama-sama aja sih. Ini kawat gigi gue baru. Gunanya buat apaan bang? Biar kan gue ngefans banget sama Bowo Apernlibe itu. Emang dipakai? Pakai banget. Enggak, gue emang buat ngerapiin gigi aja. Gigi gue berantakan nih buahnya. Atas gini. Nih bang, kan lu udah nikah nih. Gue udah nikah. Dan udah berkali-kali gagal dalam percintaan. Karena dulu lu ngebahas jomblo-jomblo karena pasti banyak pengalaman cinta lu dong. Pengalaman cinta ya. Pengalaman banyak kan. Bisa dibilang ada. Gue baca-baca buku-buku lu juga. Betul. Gitu. Nah, gue pengen karena gue lu tuh berarti kayak udah berhasil gitu karena udah ketemu istri lu. Iya. Udah berhasil ketemu buat jalan baru lagi kan. Nah kalau gue kan masih dalam tahap pacaran nih. Dan gue masih sering berantem, sering nggak tahu gue tuh sering ya. Kayak apa ya? Gue orang yang nggak peka bang. Sama juga. Cewek juga. Nah gue sering disalahin karena nggak peka itu. Apa emang karena kita yang salah atau cewek yang bener? Jadi pertama ya, nasihat pertama gue buat lu dan semua orang yang mungkin lagi pacaran terus mengalami tadi dimarahin apa segala macem. Nasihat gue yang pertama adalah jangan nyari sepatu di toko buah. Artinya apa? Jadi lo kalau misalnya mau nyari cewek yang bisa menerima ketidakpekaan lo, maka carilah di tempat lain, jangan di cewek yang sekarang. Jadi kalau misalnya lo merasa kok dia pengen banget ngubah gue ya, kok dia nggak bisa nerima gue apa adanya ya dengan gue yang tidak sensitif dan apa segala macam, ya mungkin lo harus cari di tempat lain, harus cari di orang lain. Berarti lo nggak cocok aja gitu. Nah karena kebanyakan orang itu jadi maksain. Dalam artian misalnya gue orangnya anak rumahan, tapi gue punya pacar yang anak party lah gitu, suka dugem apa segala macam. Itu nggak akan pernah ketemu karena gue nyarinya juga orang yang bisa terima gue kan. Dia nyarinya orang yang bisa terima dia juga, dengan party segala macam gitu. Sehingga yang terjadi adalah berantem mulu soal itu. Berantem soalnya kok kamu weekend nggak mau sih ikut aku ke klub gitu. Ya aku nggak suka ada orang rokok lah, apa orang pada minum gitu. Gue nggak suka gitu. Sebaliknya pas gue bilang kamu nggak mau di rumah aja main game bareng aku gitu, ya aku nggak suka lah kayak orang gila di rumah sendirian gitu segala macam. Jadi berantem soal itu. Nah persoalannya terjadi karena gue tuh pengen orang yang anak rumahan, tapi nyari di orang yang luar, anak kelabingan ya. Jadi nggak bakal nemu. Jadi cari lu kalau mau nyari sepatu, carinya di toko sepatu bukan di toko buah gitu. Makanya emang nggak cocok. Celakanya banyak orang yang ketemu orang yang nggak cocok tapi dipaksain cocok. Akhirnya jadi banyak berantem ya gitu. Nah maksudnya gue nggak tahu persoalan lo apa ya, tapi menurut buat gue adalah kalau lu memang anak yang nggak peka, terus lo ketemu sama cewek yang suka marahin lo soal itu, pilihan lo adalah untuk mengubah diri lo sesuai apa yang dia mau. Ya sih kalau itu. Atau lo cari cewek lain. Kalau untuk cewek lain mungkin enggak, karena apa ya? Gue tidak menghasut Pandu supaya cari cewek lain ya. Tapi kan gini, karena nggak kepekaan itu karena sering ribut. Cuman cewek gue dulu kayak ngebanggain gue banget bang. Karena sosok gue yang orang yang begini. Karena lo humoris gitu. Iya, so gue banggain gue. Nah kesalahan gue adalah gue nggak tahu yang selingkuh itu kan udah punya pacar lagi kan. Lo selingkuh? Nah gue nggak tahu. Nah menurut lu selingkuh tuh kayak gimana? Karena pas waktu cewek gue lagi kerja nih, gue diajak temen gue yang cewek buat jalan nonton sama dia. Ngasih tahu nggak? Enggak. Kalau lu, karena menurut gue itu temen. Definisi selingkuh nih buat gue adalah ketika lu nggak mau cerita ke dia
Jadi misalnya lo pergi sama temen lo cewek, tapi lo nggak mau cerita ke cewek lo nggak mau bilang tadi gue nonton sama cewek ini. Nah itu buat gue tuh udah, lo tahu itu salah gitu, tapi lo nggak mau ngomong. Berarti itu selingkuh namanya ya? Ya bisa bilang gitu sih, karena selingkuh itu definisinya ini banget sih ya, spesifik banget ya. Cuman maksudnya lo ketika itu nggak mau ngomong emang? Enggak, karena gue nggak tahu, tiba-tiba udah. Nggak, maksudnya lo kenapa nggak ngomong ke dia? Aku mau ngajak, aku mau nonton sama cewek nih gitu. Nggak kepikiran menurut aku lagi. Menurut lo? Menurut gue, karena teman. Emang teman lama? Nggak lama-lama juga, karena kan sebelum kenal. Lo niatnya apa? Niatnya nonton sama si cewek ini apa? Gue dibayarin makan. Gitu. Ya kalau itu mah nggak selingkuh ya, karena niat dulu kan. Selingkuh itu kan dari niat kan. Iya. Lo niatnya apa? Lo niatnya tapi iseng. Gue cerita duluan sih sebelum gue Diajak. Sebelum lo yain. ngomong iya dah, gue sebelum dapetin lo, nih cewek ini yang dulunya pengen gue deketin. Ya elah, udahlah, nggak usah nyari masalah lah kalau itu sih. Sebelum jalan. Sebelum lo jalan sama nih cewek, Iya. yang bayarin lo, lo udah bilang duluan. Ke pacar gue. Terus dia bilang jangan jalan gitu. Jadi cuman nggak bilang jangan jalan juga, cuman pas itu gue nggak bilang gue jalan sama dia. Akhirnya ketahuan. Dia iming-iming dibayarin makan kan. Kalau menurut gue sih, yang penting komunikasi sih. Maksudnya gue sama Anissa itu selalu ngomongin apa yang kita ngomongin gitu. Kayak misalnya nanti aku mau nongkrong sama ini, aku mau pergi sini segala macam. Yang penting komunikasi sih. Dia harus tahu lo mau ngapain tuh sebenarnya dan niatnya apa. Dia harus tahu sih menurut gue sih. Ya kalau gue pribadi ya, kalau gue jadi cewek lo terus lo bilang aku mau jalan sama dia nih karena ditraktir makan, ya udahlah jalan aja kalau gue ya. Tapi kalau lo nggak ngomong, salah tetap salah. Sebenarnya salahnya itu dia akan berpikir kenapa lo nggak ngomong gitu, cewek lo. Karena dia akan ngerasa karena cewek gue lagi kerja tiba-tiba gue malah seneng sama orang lain gitu kali ya. Bukan kayak gitu sih, lebih ke lo ngumpatin apa, kenapa hal yang kayak gini nggak lo bicarain ke gue gitu sebenarnya. Ngerti gak? Kayak misalnya cewek lo ini tiba-tiba gak bisa dihubungin 3 jam, pas lo tanya dia lagi sama cowok lain, kan lo pasti bertanya-tanya kan, kenapa sebelum pergi lo gak ngomong gitu, atau kenapa lo gak bilang pas lagi pergi lo bilang gitu. Dulu kecurigaan itu kan, walaupun ternyata tidak terjadi apa-apa, cuman gara-gara kecurigaan itu jadi beban pikiran lo, jadi beban pikiran dia gitu. Karena prinsip gue cuma satu, kalau pacaran itu lebih banyak sedihnya daripada bahagianya, gue gak mau. Nah jadi caranya adalah untuk memaksimalkan supaya tidak ada sedih. Dalam artian nggak ngeberatin hidup gue. Salah satu caranya adalah dengan komunikasi tadi. Kalau gue nggak bilang gue mau ketemu cewek misalnya gitu, ya ketika dia tahu kan jadi ribet kan pasti. Jadi gue meminimalisir hal-hal yang bikin gue nggak happy gitu sih. Nah kalau gue pacaran dulu karena emang jarak kali ya. Terus karena gue sibuk main game, jarang-jarang ngechat juga. Terus ya cewek gue tuh jadi kayak posesif gitu, nelponin mulu, ini mulu lagi ngapain gitu. Cuman pas udah tinggal deket sama bareng kan waktu itu di rumah juga, ya cewek gue kayak percaya kok kalau nggak ada kabar gue tuh nggak ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa juga. Cuman karena perempuan itu ribet, posesif apa segala macam itu pasti ada akarnya. Nah akarnya adalah ketidaktahuan menurut gue. Jadi kenapa Anissa tuh gak pernah ngeribetin gue, gak pernah posesif segala macam? Karena dia selalu tahu gue mau ngapain. Selama dia tahu gue mau ngapain, intensi gue apa yang gue kerjain, dia pasti gak akan kemana-mana pikirannya gitu, gak akan jadi posesif. Mungkin gara-gara sering itu kesalahan gue yang awal, makanya kalau ribut dibalas kalau lo udah pernah selingkuh, lo udah pernah jalan sama cewek segala macam, itu perempuan gak bakal lupa. Lo berantemnya soal apa yang disinggung pasti itu. Sama kayak kemarin gue tuh terakhir tuh, gue tuh lagi bimbang bang. Kok cewek gue kok nggak pernah ngebanggain gue lagi kayak dulu, gitu, nggak pernah naruh gue di Instastory. Oh ya? Iya. Terus kayak lebih ganjen ke orang-orang di mention, setiap cowok di mentionin, iya aku nih. Kok kayak lo kan ada gue. Terus kalau lagi jalan di mall bareng, dia bilang ganteng ke orang lain depan gue. Terus? Ya menurutnya kok sekarang jadi gini. Gitu, kenapa ya, apa salah gue ya? Tapi karena kesalahan gue dulu dia pengen itu. Iya, dia pengen balas. Terus gue bingung tuh. Terus pas besoknya gue pernah enggak ada kata putus sama cewek gue. Terus gue bilang ke cewek lain cerita kalau gue udah putus sama dia.
Padahal nggak ada kata putus. Iya. Berarti lo emang bangsat aja. Terus kebaca, gue nggak tahu, makanya gue karena bimbang. Kok nggak tahu? Karena Gimana bimbang, sih? karena bimbang. Lo nggak tahu? Karena bimbang, kan kok cewek gue kok nggak pernah kayak dulu lagi gitu. Nah tapi yang terjadi adalah lo tuh mencari pembenaran atas kesalahan lo. Jadi lo tahu itu salah, lo tahu ngomong ke cewek lain bilang udah putus itu salah. Tapi lo cari pembenarannya. Iya nih sebenarnya kan gara-gara dia ini, jadi gue jadi bimbang. Nah itu nggak boleh menurut gue. Itu salah. Karena kalau lu emang ngomong ke cewek lain lu udah putus dan memang itu salah, udah akuin aja. Ya emang gue lagi bangsat aja gitu loh, ngerti gak? Dan wajar nggak? Menurut gue wajar untuk cowok punya dorongan ketemu cewek lain. Itu wajar banget. Kenapa? Karena memang ya cowok kan ditakdirkan menyebarkan benih ya. Oh, iya. Jadi maksudnya secara biologis dorongan untuk ketemu cewek lain apa, makanya cowok tuh yang paling banyak selingkuh dibanding cewek kan, karena dorongan biologis dia kan gue harus kenalan lagi apa demi kelangsungan keturunan hidup manusia. Tapi kan kita manusia yang punya akal sehat kan, sehingga kita bisa menurunkan hasrat itu dan tahu mana yang benar mana yang salah gitu sih. Makanya wajar gitu untuk lu jadi bangsat ke cewek itu wajar. Cuman kan sekarang tinggal lu mau jadi cowok yang kayak gitu atau tidak gitu sih. Nah iya, mesti gitu bang. Karena kan gue dulu tuh kayak nggak menghargai cewek bang, maksudnya. Lu emang nyadar? Iya gue nyadar, gue nggak pernah menghargai cewek kayak gimana pun juga, karena dari dulu lu mau gue nggak, kalau mau ya udah, kalau udah nggak mau ya udah, kalau gue gitu. Walaupun kalau kadang cita gue sering disakitin kan. Nah cuman emang sekarang tuh kayak ngedidik gue untuk jadi orang yang bener, tau bang, maksudnya kayak orang bersosialisasi, jadi cowok yang bener gitu. Emang cowok yang bener tuh kayak gimana? Maksudnya kayak ya udah main keluar rumah gitu. Kenalin ceweknya, kalau gue mah cewek yang sekarang emang dikenalin ke keluarga kan. Nah itu dia, ini adalah dilema semua orang yang mencari jodoh ya. Lu mau nyari cewek yang terima lu apa adanya, atau lu mau cari cewek yang lo sayang sehingga lu mau berubah buat dia. Itu pilihan lu. Apapun pilihan lu, yang penting lo happy, lu bahagia aja. Nah lu bahagia nggak sekarang? Nah bahagia karena ya itu benar, maksudnya semua omongan pacar gue yang dulu tuh ternyata bener. Kayak gue harus minum air putih, yang kayak gue dulu harus mandi mulu. Kan orang jarang mandi kan, gue malas banget. Ya udah akhirnya ternyata enak lu mandi lu gitu. Tapi lo happy ngelakuin? Iya ngelakuin, jadi seneng gitu. Jadi banyak yang bilang, anjir lu bersihan lu gitu. Wah ternyata dipuji enak ya. Kayaknya gak ngaruh sih. Maksud gue bersihan sih enggak. Pasti enggak kan. Tapi mesti kan lebih banyak yang bilang gitu. Makanya mesti kayak lebih seger kali ya. Ya maksud gue kalau emang lu nyaman dengan kondisi itu ya gak masalah. Tapi tadi kan lu berantem di kantor gue di bawah. Kita semua ngelihat dari balik kaca. Karena lu gak tahu itu kaca kelihatan dari dalam kan? Udah tahu. Oh udah tahu. Tapi ya udahlah. Cuma gue karena lu lagi dulu apa. Maksud gue itu gak sehat argumennya. Karena kalau menurut gue, kalau gue sama Nisa ya, sama istri gue, yang namanya argumen itu harus produktif. Jadi kalau kita berdebat, kita berargumen, itu ada hasil yang kita keluarkan. Kalau lu berputar pada, ya kan dulu kan lo gitu, lo dulu kan lo gitu, nggak jadi hasil. Karena lo akan muasin ego lo doang. Lo akan muasin kayak, lu kan salah, orang gue yang bener, lo kan gini kan dulu, nggak ada hasilnya. Jadi saran gue, bagaimanapun gue tetap salah di mata dia gitu ya mau. Bukan gitu. Yang saran gue adalah lo bilang ke cewek lo, yuk kalau misalnya kita ada yang kayak gini lagi, boleh nggak kalau kita berdebat, kita berargumen itu yang sesuai konteks yang lagi kita bicarakan. Gak usah yang dulu. Lo udah pernah minta maaf ke dia kan? Ya. Lo udah nyesel, lo nggak akan ngulangin lagi kan? Ya berarti udah selesai dong. Ya cuma kadang kan yang dulu kan gue sering ngulangin juga kan. Ya lu mah gila berarti lu nya. Cuman yang terakhir ini bang, gue kayak ya lu harus bisa komit juga lah. Dan di kejadian kemarin kan gue bener-bener putus tuh. Terus cewek gue kayak galau gitu sih. Terus akhirnya ke clubbing. Dia cewek gue ke clubbing, terus update instastory mau cowok lain. Gue langsung anjing lah, kayak nggak ikhlas gitu. Makanya aduh janganlah, karena kan gue sama dia kan tahu masa lalunya dia kan. Makanya yaudahlah kalau ada kenapa-napa pengen sama gue aja gitu. Karena bahagia kan tanggung jawab gue kan. Nah udah dari situ ya cemburu nih lu kan. Iya parah banget gila. Cemburu banget, terus akhirnya balikan. Akhirnya ya udah, gue ada dua pilihan tuh, antara gue pertahanin dia, gue nyamperin minta maaf, atau gue kirimin lagu gue yang buat dia tuh. Udah gue salah perpisahan. Yang di Skemal itu? Ya bukan dong, masa pacar gue dikirimin lagu di Skemal. Ya enggak. Ya udah itu akhirnya ya karena gue masih gue yakin sama dia. Ya udah balik. Iya, kalau gue sih rahasianya adalah semua hubungan itu pasti punya nggak enaknya. Pasti ada yang enaknya.
Cuman rahasia bahagia dalam setiap hubungan menurut gue adalah kalau lu sedikit banget pengen ngubah orang itu jadi orang lain. Kadang-kadang kan lu kan pacaran sama orang, aku nggak suka kamu clubbing, aku nggak suka. Nah semakin banyak yang lo nggak suka, lo pengen ubah di dia, maka hubungannya makin nggak bahagia menurut gue dari pengalaman gue ya. Jadi semakin sedikit lo bisa gituin dia, akan semakin bahagia hubungan lo karena lo nerima dia padanya. Jadi kuncinya adalah dimilih. Lo jangan macarin atau nikahin orang karena lo pengen ngubah dia, tapi lo nikahin dia karena emang dia orang yang lo cari gitu sih. Tapi kalau gue perhatian sama dia misalkan dia tuh minum gitu, karena kan minum bir ya, karena kan gue juga peminum nih dulunya nih ya. Dan dia tahu dong pacarnya tuh udah sakit nih gara-gara minum. Dan dia masih minum gitu. Makanya kadang-kadang gue larang jangan terlalu minum karena jangan jadi lifestyle kayak teman-temannya lah. Terus dia marah? Enggak marah, cuman iya. Akhirnya nggak minum, apa diam-diam minum? Nggak minum, cuman pas bilang doang. Aku mau minum ini ya udah. Ya kalau misalnya kalau dari kayak gue ya, gue kan nggak minum. Terus gue nggak suka kalau cewek gue minum alkohol. Jadi ya gue emang nggak nyari yang minum. Jadi gue sering nih pas zaman dulu pas lagi jomblo ya gue deketin cewek. Terus itu cewek minum bir gitu misalnya atau alkohol atau apa ya, gue langsung nggak deketin lagi gitu. Cuman ya itu kalau gue gitu. Jadi gue emang punya filter yang lumayan punya filter yang lumayan banyak buat milih ini semuanya. Ini orang cocok nggak ya sama gue gitu. Karena kalau nggak cocok, dia juga jadi nggak bahagia kan. Ngapain gue maksain ketidakbahagiaan orang lain kan? Itu pengalaman gue ditolakin cewek, pacaran putus, bermuara pada kesimpulan tadi bahwa gue nikahin orang bukan untuk ngubah dia, tapi gue nikahin orang karena dia orang yang gue cari, udah selesai gitu. Makanya gue sama Nisa jarang banget berantem. Makanya gue mau diomongin. Nah itu dia cuma ya sering-sering obrolan gue tuh sering ngungkit-ngungkit masa lalu mulu. Itu yang gue harus tegasin sih maksudnya. Dan dulunya juga jangan gila, lu mah diulang lagi sih. Iya, tapi akhirnya gue percaya sama pacar gue sih akhirnya. Ya akhirnya dia nggak percaya sama lu. Gitu salahnya gue pakai. Sekarang gue nurut-nurut aja nih kalau sama dia nih. Kalau lu masih makanya gue goblok banget. Ya makanya kalau lu masih mau goblok, lu masih mau cari cewek lain, selingkuh apa segala macam, ya lu jangan pacaran dulu menurut gue. Jadi lu memang mungkin masanya lagi kayak gitu. Maksudnya lu lagi sebagai laki-laki, umur lu berapa? 25, 27, 26 kalau nggak salah lagi. Iya. Ya maksudnya lu lagi masanya untuk mencari opsi kan. Lu lagi masanya untuk penasaran kan. Ini kalau orang kayak gini kayak gimana sih, kayak gini kayak gimana sih. Mungkin lu dalam masa itu gitu. Sehingga yang terjadi adalah lu malah bohongin orang karena lu mau menguasai rasa penasaran lo kan. Enggak bang, kalau itu gue udah gak ada rasa penasaran sama. Kalau fase itu udah kelar. Fase itu udah kelar tuh. Ya berarti sekarang lu nggak bangsat nih. Iya. Oke. Kalau kayak kemarin karena gue nggak tahu doang, karena nggak tahu rules yang dibikin cewek tuh kayak gitu. Karena goblok aja kayaknya dah. Iya. Yang penting berarti komunikasi kan. Iya kayak bener. Kenapa nggak lo duduk sama dia, terus lo list 5 hal lo pengen dalam hubungannya apa sih sebenarnya gitu. 1, Pandu gak selingkuh lagi. Nah, lo tulis 1, si cewek ini gak ngungkit-ngungkit masa lalu. 2, apa lo gak pengen apa lagi dalam hubungan. Kalau kemarin terakhir gue minta bikin rules sih. Si cewek gue bikin rules. Apa? Ya gue gak boleh. Tapi gak 2 arah kan jadinya. Dia juga harus punya komitmen ke lo. Ya kalau lo bikin rules, gue juga bikin rules, gitu loh maksudnya. Jadi rulesnya cewek lo, tapi lo juga punya rulesnya Pandu. Oke, lo punya peraturan buat gue ini ya. Oke, gue komit, gue sepakatin. Nah, tapi ini peraturan gue buat lo. Nah itu lo komit dan sepakatin. Kalau gue dari dulu udah bilang dari ribut, bilang ya udah lu jangan ngecek HP gue lagi. Lo maunya itu. Iya, tapi akhirnya. Tapi lo komit nggak? Akhirnya cewek gue masih ngecek HP gue lagi. Tapi lo komit nggak kalau lo tidak akan DM cewek? Lo komit nggak? Lo maksud gue adalah nggak kayak emang setelah ini mau gue goblok ya bener kayak emang terus cewek gue tuh kayak masih betah pengen perbaikin gue kan. Iya, cuman gue ngerasa lo tuh lagi bimbang karena lo nggak tahu dia maunya apa ya kan. Nah, iya kan, bener itu, kan, gue ngebaca itu bimbang, gue karena bimbang lo bimbang kok kayaknya gue disalahin mulu. Nah, ya kan, bener kan. Iya. Terus di satu sisi cewek lo ini mungkin sekarang lagi mikir kok Pandu nggak pernah ngertiin gue gitu kan. Jadi kan lo lagi bimbang itu, makanya lo datang ngobrol sama gue kan, sehingga lo mau nanya itu kan. Nah, kuncinya balik lagi ke tadi ya komunikasi. Lo bikin peraturan dia apa ada 5 poin, tapi harus komit.
Lu apa? Lu juga punya 5 poin buat dia komit, udah selesai gitu. Lu nggak mau dia ngecek HP lagi, oke fine, dia juga harus komit gitu. Bahwa lu tidak akan DM cewek lagi, ya udah lu juga komit gitu. Kalau gue sama Nisa mah kita nggak pernah cek HP ya, karena ya emang komitmen kita ya emang ngapain gitu, nggak penting juga gitu. Tapi kadang-kadang gue butuh dia ngecek HP gue juga sih. Untuk? Buat bikin instastory. Soalnya gue malah bikin instastory kalau ada dia lumayan ada updatean gitu gue kadang-kadang. Ya kan gue juga sering lihat dia IG story di upload kan. Bikin apa lagi kadang-kadang sering. Kalau menurut gue ya, kedewasaan itu adalah untuk bisa mengkomunikasikan apapun tanpa harus marah. Itu kedewasaan. Mengkomunikasikan apapun tanpa harus marah. Misalnya dia nggak sengaja nginjek sepatu lo yang lo taruh di depan rumah terus kotor, nih sepatu Jordan yang lo baru beli gitu, terus jadi rusak nggak bisa dipakai lagi. Lo bisa ngomong itu tanpa harus emosi, tanpa harus bilang lo nggak tahu ini berapa duit gue, tanpa harus kayak gitu. Sayang, kamu tadi nginjek, aku nggak suka. Karena ini belinya mahal, udah gitu. Nah, lo bisa dibilang dewasa, udah siap untuk punya hubungan yang panjang dan baik adalah ketika lo bisa ngomong itu gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, dia pun juga harus kayak gitu. Bisa nggak dia ketika lo ngomongin om sama temen lo ini tanpa dia harus emosi dan bilang kan lo dulu pernah. Nah, bisa nggak kayak gitu? Iya, gue tuh pengen. Nah, itu harus dua arah. Lo harus ngomongin. Yuk, kita punya hubungan yang dewasa yuk. Gue udah 27 tahun, lo umurnya udah sekian. Kalau kita punya kepala dingin, kita bisa diskusi semua bawa emosi. Ini hubungan akan jadi happy sih. Nah, gitu. Gue tuh kadang-kadang nggak bisa bilangin apa yang pengen gue pengen bang. Kenapa? Ya nggak tahu caranya gimana. Kalau nggak lo ngomongin ke dia soal apa yang terjadi kalau setiap obrolan ringan itu jadi emosi. Yang terjadi adalah gue jadi nggak bisa terbuka sama lo nih. Gue Pandu Winoto jadi nggak bisa ngomong apapun secara bebas karena gue takut. Ntar gue ngomong ini gue dimarahin. Ntar kalau gue ngomong ini gue diungkit-ungkit ini. Nah, cewek lo juga harus paham bahwa kalau lo tidak bisa terbuka sama dia, ini hubungan jadi tidak sehat gitu. Nah, makanya menurut gue diskusiin aja. Ini sorry ya kalau ceweknya Pandu nonton ya, kita ngobrol biasa aja sih gitu. Makanya diskusiin aja. Sebentar, kamu itu marah tuh karena apa? Karena kamu cemburu, karena kamu insecure, atau karena menurut kamu aku orang itu nyakitin hati kamu dengan dibilang centil, kamu nggak terima. Mana nih 1, 2, 3? Ngerti nggak? Iya. Jadi sebenarnya dia rasain tuh mungkin lain gitu dibanding yang dia bilang. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti. Ya, jadi gue tuh bingung bang kalau mau bercanda sama dia jadi nggak lepas loh. Itu dia kan yang jadi. Jadi gue ada triknya kalau mau bercanda sama dia, gue buka tweet aja yang lagi retweetnya banyak gitu nggak? Begitu jadinya. Tapi kan jadi hubungan yang nggak sehat karena buat apa lo punya hubungan ketika lo tidak bebas membicarakan apapun? Karena nanti ketika udah tua ya lo mau nikah sama dia udah tua, lo udah jelek, dia udah jelek. Yang tersisa tuh hanya obrolan lo. Yang tersisa tuh hanya lo sama dia di kasur berdua ngadep atas terus ngobrol. Masa hanya itu yang bisa lo pegang? Gue nyari istri juga kayak gitu. Yang gue pegang hanya gue bisa nggak ngobrol sama dia. Udah, lo mau cantik, yang lebih cantik juga ada gitu sebenarnya kan. Lo mau nyari cowok yang lebih ganteng dari gue banyak gitu. Ya tapi kan yang tersisa adalah obrolannya gitu. Lo bisa nggak ngobrol dengan seru sama gue tanpa harus punya emosi apa segala macam gitu. Nah itu harus lo komunikasikan ke dia gitu. Bilang aja, ini terus terang kayaknya aku agak nggak happy, aku punya banyak ketakutan sama hubungan ini. Aku ngerasa nggak bebas. Duduk bareng yuk, kita apain nih hubungan nih gitu. Nah dia pernah bilang gitu, misalnya kalau ada kenapa-napa kita solusiin, kita cari jalan keluar. Ya dia pernah bilang gitu. Harus diobrol. Dia pernah bilang kayak gitu. Semua harus diobrol. Makanya gue kadang dan gue ini gue nggak tahu. Gue gimana awal mulanya itu gimana? Gue nggak tahu awal. Ini awal mulanya percakapan itu, tuh gimana? Yang lo nggak tahu ini itu karena lo takut dia malah marah atau lo nggak bisa menyusun kata-katanya. Menyusun kata-kata. Oh kalau menyusun kata-kata, lo tinggal marah, mulai aja. Yang penting lo duduk ngomong aja mulai. Atau lo tulis. Jadi lo punya waktu buat merumuskan itu semua. Lo tulis di laptop, di kertas, di HP. Lo bilang nih gue mau ngomongin ini, gue susah ngomongnya, jadi lo baca aja gitu. Karena menurut gue dengan lo sampai kayak gini, gue sampai kayak agak kritis sih hubungannya. Orang bercanda kan kayak lu misalkan lagi minum susu gini terus kayak lu nyetuk gini. Nah cewek gue tuh marah, kata lu jangan obrolan gue dulu dong, jangan nyelak obrolan. Tapi dalam gue karena kebiasaan
kayak jadi MC, jadi ditambah-tambahin yang paslen gitu. Tapi emang kulitnya tuh banyak sih. Maksudnya ketika kita bilang pasangan kita mau cowok mau cewek, tiba-tiba misalnya jadi gampang marah ya, kayak misalnya gampang tersinggung, gampang apa, itu sebenarnya kalau mau dikupas alasannya tuh bisa banyak. Kayak misalnya gue punya temen yang kok suaminya marah-marah mulu kerjaannya gitu, tapi ternyata begitu dikupas sebenarnya si suaminya ini merasa lebih rendah daripada ceweknya karena ceweknya gajinya lebih tinggi. Jadi kerjaannya dia marah-marah mulu untuk ngasih lihat gue punya power nih dalam hubungan ini. Si ceweknya marah-marah mulu? Enggak, si cowoknya. Jadi lu pacaran, lu kerjanya marah-marah mulu sama cewek lu. Nah ternyata itu gara-gara ceweknya ini gajinya lebih gede, jadi dia merasa kecil kan. Jadi dia harus marah-marah untuk ngasih lihat siapa nih berkuasa gitu, ngerti nggak? Ya. Nah jadi psikologis sebuah hubungan itu kalau lu kupas itu akarnya banyak. Nah gejalanya adalah cewek lu suka marah-marah, tapi ini harus dikupas dulu nih, sebenarnya lu ada masalah apa. Nah ini yang harus dikomunikasikan gitu, harus diobrolin dari hati ke hati gitu. Nah, mulai percakapan nih. Ya tulis aja, coba lo tulis. Assalamualaikum sayang. Ya boleh lah. Terus bilang aku ngerasa kok aku jadi nggak bebas bercanda sama kamu. Kenapa setiap kali aku ngobrol itu kayaknya ada aja yang bikin aku jadi dimarahin. Aku takut hubungan jadi nggak sehat, komunikasi nggak sehat. Aku nggak bisa cerita apapun ke kamu karena aku takut menyinggung hati kamu gitu. Menurut kamu sebaiknya gimana? Kamu sebenarnya punya persoalan apa? Gue juga pernah jujur-jujuran sama dia bang. Yang misalkan gue pernah ke Bandung tuh. Nggak tahu. Waktu itu gue pernah ke Bandung. Terus di Bandung itu ada cewek. Ini ngaji apa azan sih ngaji? Ngaji. Di Bandung ada cewek terus lagi pada minum semua kan. Nah gue tuh emang orangnya goblok emang goblok gue kayak. Gue ledekin ceweknya. Sini dong, cium nyosor mulu akhirnya. Ya lo menggila itu sih. Nah terus akhirnya gue cerita, yang maaf yang aku di Bandung. Gini-gini cuma buat ngeledek doang. Tapi si ceweknya emang pacar temen gue, tapi gue ledekin aja gak mau. Ini berarti gak bener nih, gak beres ceweknya. Ya lu juga gak beres kan? Iya, tapi gue cuma gini-gini doang. Abis itu udah gue tinggalin, gak sampai lebih. Ya terus itu. Lalu gue cerita sama ceweknya, cewek lu. Sama cewek gue minta maaf. Terus dia marah dong? Dia gak marah, cuman setiap ngamuk diungkit mulu gitu ya. Yang pertama gue berusaha untuk jujur. Iya, pertama lu salah itu pasti. Ya kan? Ya kan itu ada, ya cium itu kan bentuk, bisa diartikan bentuk sayang lah, apalah segala macam gitu kan. Ya pasti itu salah gitu. Nah, tapi yang kedua adalah ketika udah punya kesepakatan bahwa jangan diungkit, ya seharusnya jangan diungkit. Nah itu cewek lo juga harus lo omongin gitu. Maksudnya gue pengen udah bilang kan, gue udah pernah bilang kalau yang udah ya udah gitu. Kalau lo emang hidup di masa lalu, ngungkit masa lalu mulu, ya gue susah juga karena gue nggak pernah ngungkit masa lalu lu. Seburuk apapun masa lalu lu tuh gue nggak pernah ngungkit. Lu pernah kayak gitu kan sama cewek lu, sama cowok lu pernah? Lo barusan ngungkit dong kalau ngomong kayak gitu. Tadi barusan kalau lo ngomong gitu ke dia, berarti lo ngungkit. Iya, maksudnya kayak ngasih contoh kan, ngasih contoh. Maksudnya gue ngasih contoh ke cewek gue gitu bang. Terus. Karena gue nggak mau kalau ini selalu diungkit karena kalau masalah sekarang yang dituntasin gitu. Bener. Jangan bawa masalah yang ya seharusnya gitu. Gue pengennya gitu. Tapi kan sekali lagi ya kan, gue nggak tahu dalam pikiran cewek lo tuh apa. Gue nggak tahu. Yang gue sampai sekarang nggak tahu. Maksudnya dia marahinnya tuh kayak gimana? Gue juga kurang paham ya. Maksudnya ini untuk menghindari supaya jangan yang nonton tiba-tiba ngerasa wah ceweknya Pandu ribet apa segala, kayak kita nggak pernah tahu dalam pikiran dia kan kayak apa. Cuman yang bisa gue kasih saran sih kayak tadi, yang penting komunikasi sih. Atau ya udah, mungkin cewek lo ternyata nggak happy, ya dia mungkin harus nyari buah bukan di toko sepatu gitu. Mungkin emang nggak cocok aja, dan kita harus bisa nerima itu. Lo juga harus menerima mungkin jangan-jangan lo nggak cocok, dia juga harus terima jangan-jangan nggak cocok, dan hidup berjalan seperti biasanya aja gitu. Dan nggak ada masalah menurut gue. Lo pacaran berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, ya, masih baru sih ya. Si cewek gue nya ini kayak bener, emang gimana ya, jaga kesetiaan banget bang. Nah, terus? Kayak kemarin kan abis putus tuh, dia sempet ke clubbing kan. Gue ngeliat dia foto sama cowok, terus dia juga cerita ke gue dipeluk, terus dicium keningnya juga sama itu tuh cowok. Gue kadang-kadang pengen buat piper gue tampol deh. Ya, terus setelah itu selalu dibalikin lagi nih, dia izin lagi sama gue, aku mau sama teman-teman clubbing lagi. Terus gue ngapain, kan itu lu habis. Iya ada teman bayarin katanya gitu. Siapa namanya? Oh si teman ceweknya, cewek juga ternyata. Oh oke. Nah pulang dia cerita, sialan yang aku ada yang nyium, aku pakai botol. Nanti kadang-kadang cewek gue tuh kayak gitu bang, berani orangnya. Berani buat getok orang pakai botol. Iya. Makanya bener-bener kayak jaga komitmen
dia gitu, karena dia pernah bilang kalau cewek selingkuh udah gak ada harga dirinya. Ya terus? Ya itu makanya gue percaya sama dia gitu. Kan tapi persoalannya kan bukan kepercayaan kan. Persoalannya kan tadi kan, lo kayak nggak nemu komunikasi yang baik sama dia kan. Iya. Ya itu berarti nggak jadi soal. Nah kalau soal kepercayaan, ya gue percaya sama dia di sana. Iya. Dia percaya gitu. Nah tentang yang obrolan itu gue masih kadang ini dimulainya dari mana ya? Ya makanya dia tuh bisa ngelupain nggak lo punya semua dosa ini, dan dia bisa percaya nggak kalau lo nggak goblok sekarang gitu. Kalau misalnya dia bisa percaya itu, seharusnya kualitas hubungannya kan jadi lebih baik. Iya. Persoalannya kan karena lo pernah selingkuh dan apa segala macam, jadi ke bawah-bawah, gitu, jadi komunikasinya nggak ada yang nyambung. Nggak sehat. Nah. Ya itu dia, bisa nggak? Kalau emang nggak bisa, mungkin udah dia harus mikirin kayaknya gue nggak bisa, dan nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ternyata cewek lo bilang kayaknya aku nggak bisa deh ngelupain semua dosa kamu, ya udah berarti emang harus udahan gitu misalnya. Sorry ya ceweknya Pandu kalau nonton ya, cuman kadang orang itu ngerasa harus terus gara-gara dari dulu emang udah terus. Jangan-jangan emang kesalahan yang lo lakuin itu nggak bisa diperbaikin juga gitu, dan itu nggak ada masalah. Ngerti nggak maksudnya? Ya tapi lo pasti nggak rela juga kali, apa dia juga nggak rela juga untuk putus gitu kan, kita kan nggak pernah tahu kan. Nah gue nggak, karena gue sakit banget ketika dia ngeliat sama cowok lain tuh gitu, karena nggak ikhlas aja gue. Dicerita dia dicium di peluk kayak gue kadang ini kurang ajar, pengen gue. Tapi dia sayang sama lo banget cewek lo ini. Sayang banget sama gue, makanya itu kadang emang gue yang bajingan. Ya emang lo gila ya. Emang gue yang gila, makanya kadang. Iya. Gue pengen itu sampai sekarang kan karena gue gila, ini gue pengen berubah diri gue nih. Gue coba buat tolong dong jangan ngungkit masa lalu gitu, gue karena gue nggak tahu caranya itu gimana. Ya udah nggak bisa sih, dia harus bisa. Maksudnya itu dari dianya berarti kan. Dari dianya harus bisa ngelupain masa lalu, dan dari elunya juga harus bisa komit nggak bakal kayak gitu. Tapi menurut gue ya, kalau untuk memberikan ketenangan pada diri dia ya, supaya dia percaya sama lo, itu dengan ngebuka HP lo, dia punya akses. Menurut gue itu nggak ada masalah. Kecuali kalau lo punya sesuatu yang lo umpetin juga sih. Karena itu harus lo bayar sih. Kesalahan lo itu harus bayar. Iya sih. Bayarnya dengan apa? Ya mungkin dengan memperbolehkan dia untuk membuka HP lo. Mungkin ya gue kadang-kadang ya emang goblok ya gue ya. Akhirnya gue tahu rasa sakit yang dirasain cewek gue gitu pas gue ngelihat. Tapi kebodohan masa lalu lah, maksud gue dia juga harus tahu, cewek lu juga harus tahu orang tuh bisa tumbuh gitu. Orang tuh bisa tumbuh dari kesalahan-kesalahan yang dia lakuin dan udah menyesal soal itu. Jadi kata kuncinya adalah lo udah tumbuh juga, lo bukan Pandu yang bangsat yang dulu juga kan. Maksudnya kan gitu. Kecuali kalau lo masih kayak gitu ya lo gila sih gitu. Ya itu kayak yang kemarin gue sebenarnya udah nggak pernah ngapa-ngapain lagi bang. Udah sampai berapa bulan gitu. Sampai berapa bulan? Abis itu iya. Enggak maksudnya, iya karena gue bimbang. Iya. Karena gue bimbang. Yang kok pacar gue kok nggak pernah banggain gue lagi itu karena itu. Tapi itu bukan alasan lo untuk sama cewek lain sih sebenarnya. Enggak mesti gue kayak, kok cewek gue gitu kayak udah berubah. Makanya ternyata dia cerita sama temennya yang terbangga-banggain Pandu katanya. Oh, nanti Pandunya tinggi. Itu teman kadang-kadang gue kalau ngeliat cewek gue masih senang sama yang lain kayak godain gitu kadang-kadang kok gue nggak gituin gitu. Iya. Kayak sakit sendiri. Iya. Tapi coba dia obrolin tadi. Lo tulis dulu. Tuh, telepon kan? Ya udah naik Queen lo. Udah bisa dibahas. Firasat. Terima kasih.